Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan pada hari ini untuk senantiasa berkumpul. Shalawat dan salam marilah kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja, kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan sejarah asuransi syariah di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 5, ada Alfiah Nurul Azmi, saya sendiri Aliza Saliha, Alia Maliha Fairuz, Dea Nabilah Dia Ulhaq, Larentia Kalia, Nandini Dwi Gustiana, Nurul Uyuni Musyrifah, Putri Gina, Putri Amanda, Raden Roro, dan Tasya Aisyah Hanifah. Saya persilahkan kepada anggota kelompok 5 untuk mempresentasikan. Dewan Syariah Nasional mendefinisikan asuransi syariah adalah sebuah usaha untuk saling melindungi dan saling tolong-menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan sesuai dengan syariah. Selanjutnya saya akan meneruskan penjelasan dari Teh Putri. Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Fatwa nomor 21/DSN MUI /10/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Asuransi syariah dalam bahasa Arab ta'min, takaful, tadamun yang artinya itu usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Prinsip-prinsip syariah. Yang ke-1, dipenuhinya prinsip keadilan al-adl, dapat dipercaya, amanah, keseimbangan tazawun, kemaslahatan maslahah, dan keuniversalan syumul. Yang kedua, ada tidak mengandung hal-hal yang diharamkan, seperti ketidakpastian atau ketidakjelasan gharar, perjudian masyir, bunga riba, penganiayaan zulm, suap risyiwah, maksiat, dan yang terakhir objek haram. Sejarah asuransi syariah di Indonesia ini dimulai pada tahun 1994. Asuransi syariah pertama yang berdiri adalah PT Asuransi Takaful Keluarga. Tepatnya berdiri sejak 5 Mei 1994 yang bergerak di bidang asuransi jiwa syariah. Dan yang kedua adalah PT Asuransi Takaful Umum yang bergerak di bidang asuransi umum. Baik, yang selanjutnya, Takaful Indonesia yang mendirikan PT Asuransi Takaful Keluarga
pada 5 Mei 1994 tersebut akhirnya diresmikan oleh Menteri Keuangan. Dan pada saat itu, Mari Muhammad mulai beroperasi sejak 25 Agustus 1994. Sedangkan untuk takaful umum diresmikan oleh Menristek atau Ketua BPPT, Profesor Dr. B.J. Habibie, selaku Ketua sekaligus pendiri ICNI dan mulai beroperasi sejak 2 Juni 1995. Dan semenjak itulah, keduanya menjadi pelopor dalam industri asuransi syariah dan menjadi terdepan di bidangnya. Asuransi berbasis syariah pun telah menarik minat investor dalam dan luar negeri. Pada tahun 2009, selanjutnya Islamic Development Bank atau disebut IDB juga ikut memperkuat struktur dan modal perusahaan pada tahun 2004. Di tahun 2000, Permodalan Nasional Madani atau PNM juga turut memperkuat struktur modal. Asuransi syariah dibuat sebagai bukti nyata terkait komitmen dan kepedulian terhadap perkembangan perekonomian Indonesia berbasis syariah. Hal penting yang perlu dipahami tentang asuransi syariah di Indonesia. Yang pertama, bisa mengamalkan asas keadilan. Hal pertama yang penting untuk diketahui terkait asuransi syariah adalah bisa mengamalkan prinsip keadilan. Kondisi ini disebabkan oleh adanya hak dan kewajiban yang ditanggung oleh masing-masing nasabah. Selanjutnya, pastikan melandasi sikap amanah. Penerapan sikap amanah yang melandasi seluruh proses pengelolaannya wajib ada di dalam asuransi syariah. Lalu, poin yang ketiga yaitu mengandung prinsip tolong-menolong. Asuransi syariah di Indonesia sendiri umumnya mengandung prinsip tolong-menolong. Bahkan, hal yang satu ini menjadi poin sangat penting. Mengapa demikian? Karena prinsipnya di sini, nasabah diwajibkan untuk saling memberi dan membantu satu sama lain. Lalu poin yang terakhir yaitu menjadikan dana hangus. Pada produk asuransi syariah, biasanya tidak mengenal dana hangus, yang biasa terdapat pada asuransi konvensional. Sehingga, jika kamu ingin mencairkan dana yang ada, secara tiba-tiba atau meski belum jatuh tempo, maka asuransi syariah tetap bisa dicairkan atau dikembalikan ke nasabah dan menjadikannya lebih terbantu. Ya, mungkin cukup sekian dari kelompok 5 yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.